Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pandeglang menggelar kegiatan pelatihan dan pencatatan kasus perempuan dan anak tahun 2024 bertempat di Hotel S. Rizky Pandeglang, Kamis 2 Mei 2024. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pandeglang, Mila Oktaviani mengungkapkan tujuan dari pelatihan dan pencatatan kasus yang diselenggarakan adalah untuk memudahkan pendataan korban yang akan diinput ke dalam sistem apabila ada kasus yang terjadi. Menurut Mila, saat ini masyarakat sudah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai tempat pelaporan setiap kasus kekerasan seksual yang dialami baik oleh anak-anak maupun perempuan. Ia menjelaskan bahwa penanganan masalah kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan memerlukan keterlibatan lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak terkait. Laporan kasus ini memang kita biasanya ketika melaporkan atau menginput tiap hari kalau ada korban. Jadi kita bisa tahu berapa jumlah korban yang sudah ditangani atau belum. Nah, tadi ada pertanyaan nih, kok semakin kita banyak sosialisasi, kenapa makin banyak kasus? Berarti kinerja kita sudah bagus, masyarakat sudah berani berbicara. Jadi mereka tahu wadahnya harus kemana melaporkan pada saat ada kasus kekerasan seksual bagi anak atau perempuan. Tuh, jadi himbauannya tetap peran penting orang tua atau keluarga sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Jangan sampai mereka melepaskan pengasuhan anak pada orang lain, tetap orang tua yang harus ngasuh anak. Kita kan UPT PPA tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada bantuan dari yang lain. Contohnya kalau kasus-kasus kekerasan yang hamil misalnya, otomatis dari Dikdukcapilnya harus ada akte kelahiran plus kartu kakaknya. Untuk dinas kesehatan biasanya pemantauan kesehatan ibu dan janinnya. Untuk dindiknya, untuk sekolahnya biasanya harus berhenti atau ikut paket seperti apa. Untuk kasus TPPO di Snakentrasnya harus tahu apakah ini penyalurannya legal atau ilegal. Untuk rumah sakitnya, untuk kasus penanganan pertama, untuk visumnya, kegawat daruratan korban, untuk puskesmas juga sama gitu. Makanya kita libatkan semua biar kita bisa bebarengan nih kerja menangani kasus. Jadi ini bukan PR PPA tapi PR semua OPD. Apa yang tercatat saat ini, Bu? 20 Kasus 21, yang satu baru laporan. ada 21. Januari kemarin. Ya, sampai dengan April. Kanit PPA Polres Pandeglang, Ikda Akbar, menjelaskan dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, Polres Pandeglang telah membentuk Satgas Unit PP untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh. Lebih lanjut, mayoritas kasus kekerasan seksual yang dilaporkan melibatkan korban dengan rata-rata usia 15 tahun. Bahkan, beberapa pelaku juga berusia di bawah umur. Kita unit PPA ini sudah ada namanya Satgas PPA yang terdiri dari UPTD PPA maupun Dinas Sosial, Dinas Pendidikan maupun Dinas Kesehatan, supaya dalam penanganan maupun pencegahan kekerasan seksual itu dapat ditangani dengan secara komprehensif. Dari yang kita tangani yang masuk sesuai dengan laporan maupun lab yang kita terima, itu kalau saya hitungnya ada 27 ya. Itu terbagi lagi, ada KDRT, ada cabul, ya, ada kekerasan fisik, kekerasan seksual, itu terbagi aja, itu keseluruhannya. Tapi saya belum rinci dari 27 itu. Selama tahun berapa itu? Dari tahun 2004 ini, Januari sampai bulan sekarang. Banyak Untuk korban itu rata-rata umur 15 tahun kalau untuk kekerasan seksual. Banyak anak-anak. Ya, banyak anak-anak. Dan pelaku juga ada anak juga di bawah umur. Pelakunya. Sekarang ini kita lakukan duduk bersama, ya, OPD. Ya, karena tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kita semua, pemerintah, negara, pemerintah daerah, ya, termasuk masyarakat juga, orang tua, ya, itu semua peran, ya, sudah diatur di Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, sudah diatur di situ.